Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Upgrade. Film ini bergenre fiksi ilmiah, dan film ini juga berlatar pada masa depan. Film ini menceritakan seorang pria yang mencari dalang atas kematian istrinya, dan apakah dia berhasil mengungkap dalangnya atau malah sebaliknya. Film ini juga memiliki plot twist yang cukup keren menurut Mimin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Gray. Ia terlihat sedang memperbaiki sebuah mobil di garasi rumahnya. Setelah berhasil memperbaiki mobil itu, tak lama kemudian dia bertemu dengan Asia sang istri. Asia ini baru pulang saja bekerja. Gray lalu mengajak istrinya itu untuk ikut mengantarkan mobil yang baru saja diperbaikinya itu. Gray mengemudi mobil itu yang baru saja ia perbaiki. Ia diikuti oleh mobil istrinya yang berada di belakangnya. Sedikit info, film ini berlatar di masa depan, jadi perkembangan teknologi di sana sudah sangat maju. Scene kemudian berpindah, akhirnya mereka pun tiba di tepi pantai dan masuk ke bawah batu. Ternyata itu merupakan sebuah pintu masuk ke arah ruang bawah tanah. Mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang bernama Aaron. Aaron merupakan pemilik mobil yang Gray antarkan itu, dan dia juga sekaligus teman akrab Gray sedari mereka remaja. Aaron kemudian menunjukkan ciptaan terbarunya kepada mereka berdua, yaitu sebuah robot mini bernama STEM, di mana ia memiliki kepintaran yang sangat-sangat luar biasa, dan ia dapat memproses data lebih cepat dari semua teknologi yang pernah ada, dan dia juga bisa meretas apapun yang terhubung ke jaringan. Setelah pulang dari kediaman Aaron, Gray dan istrinya lalu menuju ke rumah mereka. Di sana mereka menggunakan autopilot sehingga mobil itu bisa berjalan sendiri. Tak lama kemudian mereka menyadari bahwa mobil mereka tidak menuju ke arah yang benar. Mengetahui mereka keluar jalur, Gray dan istrinya langsung berusaha untuk menghentikan mobil itu. Namun sialnya, mobil mereka tidak berhenti, malah membuat mobil itu semakin melaju hingga akhirnya kecelakaan pun terjadi dan membuat mobil itu langsung terbalik. Tapi kesialan pun tidak berakhir sampai di situ. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang langsung menarik mereka keluar dan membunuh istri Gray saat itu juga. Dia pun tewas seketika. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu, di mana dia kembali ke rumah bersama dengan ibunya. Dan ternyata Gray menjadi lumpuh seumur hidup akibat kejadian itu. Dia masih sangat berduka dan terpukul atas peninggalnya istrinya itu. Ditambah lagi dia juga tidak bisa bergerak sama sekali. Sungguh malang sekali nasibmu. Scene kemudian berpindah di kantor polisi, di mana Gray dan ibunya bertemu dengan Cortez yang menangani kasus pembunuhan istrinya. Namun bukan kabar baik yang mereka dapatkan. Merasa frustasi karena pelakunya belum tertangkap, Gray pun mencoba bunuh diri dengan cara menyuntikkan semacam obat ke tubuhnya. Ia dibantu dengan robot. Hal itu membuatnya tidak sadarkan diri. Karena kejadian tersebut, akhirnya Gray pun kembali dibawa ke rumah sakit. Saat sedang terbaring di rumah sakit, Gray didatangi oleh sahabatnya itu yang bernama Aaron tadi. Aaron menawarkan kepadanya untuk memasangkan robot kecil ciptaannya itu, yaitu STEM, yang dimana telah kita lihat sebelumnya tadi, dengan tujuan agar dia bisa kembali menggerakkan seluruh tubuhnya yang lumpuh itu, yang dimana prinsipnya membuat STEM sebagai penghubung antara otak bagian tubuhnya yang rusak. Awalnya Gray menolak dan dia lebih memilih mati karena dia melihat keadaannya yang sangat menyedihkan. Namun karena ia teringat kepada istrinya, dia akhirnya menerima tawaran Aaron tersebut. Mereka akan melakukan operasi di rumah Aaron. Singkat cerita, operasi pun dilakukan dengan cara membedah tulang belakang Gray. Kemudian mereka memasukkan robot kecil yang ditempatkan di belakang otaknya. Dan benar saja, setelah selesai terpasang, kini Gray dapat menggerakkan seluruh tubuhnya, yaitu dengan bantuan STEM si robot kecil yang cerdas itu. Tapi Aaron memberikan syarat bahwa dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu dan harus tetap terlihat lumpuh, termasuk ibunya sendiri. Setelah kembali ke rumah, Gray memeriksa berkas kasus pembunuhan istrinya
yang dikirimkan oleh Cortez sang detektif. Namun saat memeriksanya, ia masih belum menemukan apa-apa. Akan tetapi hal tak terduga pun terjadi, di mana saat sedang menonton rekaman itu, dia mendengar suara aneh di kepalanya. Awalnya Gray berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Namun suara yang muncul memberikan penjelasan kepada Gray bahwa dia adalah teman yang tak lain adalah robot yang telah ditanamkan oleh Aaron tadi. Mengetahui hal itu, Gray pun langsung menolak keberadaan Stem dan menyuruhnya untuk tetap diam. Namun saat Stem mengatakan bahwa dia melihat sesuatu di rekaman tersebut, Gray pun langsung memberikan izin kepada Stem untuk menggambarkan apa yang ia lihat. Dan dari sebuah tanda yang digambar oleh Stem, akhirnya mereka mengetahui seorang pria yang bernama Seth Wagner. Serta mereka juga mengetahui alamat yang merupakan salah satu pelaku pembunuh istrinya itu. Keesokan harinya, Gray pun langsung pergi ke alamat tersebut untuk mencari petunjuk kematian istrinya. Dia melihat sebuah pesan percakapan yang berada di sebuah meja. Lalu saat sedang mencari petunjuk lainnya, tiba-tiba saja ada seseorang datang yang tak lain adalah Seth Wagner, orang yang ia cari. Di sini perkelahian pun tak dapat terhindari. Jelas Gray langsung kalah karena tidak bisa mengimbangi Wagner. Namun Stem menawarkan bantuan kepada Gray untuk melawannya. Karena Gray terpojok, Gray langsung memberikan persetujuan kepada Stem. Dengan bantuan Stem yang mengendalikan tubuhnya, Gray berhasil mengalahkan Wagner dengan sangat mudah. Gray mengambil sebuah pisau dan langsung membunuh Wagner dengan amat sadis. Setelah membunuh Wagner, Gray yang panik menghapus sidik jari dan segera pergi tanpa meninggalkan jejak. Sepulangnya dari kejadian tersebut, Gray didatangi oleh Cortez dan ia diinterogasi oleh sang detektif itu tentang kejadian sebelumnya. Karena ternyata Cortez melihatnya di dekat tempat kejadian tersebut. Namun dia berhasil terhindar dari kecurigaan sang detektif dengan alasan karena ia lumpuh dan tak mungkin membunuh seseorang. Setelah Cortez pergi dari rumahnya, Stem menyuruh Gray untuk melanjutkan penyelidikan ke sebuah bar, yang dimana ia merasa curiga dengan pesan yang dituliskan dari rumah Wagner itu. Sesampainya di bar, Gray pun langsung menjalankan aksinya. Dengan lantang dia mengatakan mencari seseorang yang mengenal Wagner. Di sini ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Tolan. Awalnya Tolan tidak mau meladeni Gray. Namun setelah Gray mengatakan bahwa ialah yang sudah membunuh Wagner, Tolan yang mendengar hal itu pun langsung segera bertindak. Dia membawa Gray ke sebuah toilet yang diikuti para anggotanya. Di sana Gray tetap berpura-pura lumpuh dan hanya diam saat diinterogasi oleh Tolan. Namun setelah mengetahui bahwa Tolan juga merupakan pelaku pembunuhan istrinya, Gray pun langsung memberikan perintah kepada Stem untuk menghajarnya. Perkelahian pun terjadi dan tentu saja pertarungan itu akan dimenangkan oleh Gray berkat bantuan dari Stem tersebut. Melihat Tolan yang sudah tidak bisa bergerak, Gray pun langsung menginterogasi dan di sini Gray akhirnya mengetahui bahwa seseorang yang bernama Fish-lah dalang atas kematian istrinya. Saat ingin bertanya mengenai Fish, ternyata Tolan sudah keburu tewas akibat siksaan Gray tersebut. Tiba-tiba setelah selesai menginterogasi, Stem memberitahukan kepada dirinya bahwa Aaron sedang berusaha mematikan sistem Stem dari kejauhan. Karena Aaron mengetahui kekuatan Stem telah disalahgunakan oleh Gray. Mengetahui hal itu, Stem langsung menyuruh Gray untuk mendatangi seorang hacker yang bernama Jimmy. Sebelum Stem dimatikan secara paksa oleh Aaron dari jarak jauh, Gray pun langsung pergi menuju ke tempat yang dikatakan oleh Stem. Tak lama setelah Gray pergi, Fish datang ke bar untuk memeriksa keadaan temannya itu yang barusan sudah dibunuh oleh Gray. Dan dari teknologi yang ia miliki, Fish mengetahui bahwa Gray pergi ke suatu tempat. Ternyata Fish juga memiliki kemampuan yang sama seperti Gray. Dia pun langsung pergi mengejar Gray untuk membalaskan kematian temannya itu. Namun sebelum pergi meninggalkan bar itu, perdebatan pun terjadi antara Fish dan penjaga bar itu. Fish menanyakan mengapa ia membiarkan begitu saja temannya dibunuh oleh Gray. Fish yang sangat kesal akhirnya menggunakan teknologi yang ia miliki untuk membunuh sang penjaga bar tersebut. Di mana ia membunuhnya hanya dengan bersin ia mengeluarkan nanorobot yang masuk ke tubuh penjaga itu. Lalu nanorobot itu langsung menewaskannya seketika.
Scene kemudian berpindah ke sebuah gedung di mana Gray sudah setengah lumpuh karena akan dimatikan oleh Aaron. Beruntungnya saat itu Gray telah berhasil menemukan Jimmy dan langsung meminta Jimmy untuk menghapus pengamanan STEM menggunakan kode yang telah ia catat sebelumnya. Setelah berhasil menghapus pengamanan STEM, akhirnya Aaron tidak bisa lagi mengontrol STEM robot cerdas tersebut. Tak lama kemudian Fish dan temannya mendatangi tempat mereka berada. Mengetahui ada orang mendatangi tempatnya, Jimmy sang hacker lantas pergi meninggalkan Gray yang masih dalam keadaan lumpuh. Melihat Gray yang terkapar di lantai, Fish langsung mendatanginya. Beruntungnya di saat itu juga STEM kembali aktif dan Gray langsung melawan Fish. Kemudian Gray mencoba untuk kabur dari Fish terlebih dahulu. Aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Apesnya, Gray menemukan jalan buntu. Sekarang ia merasa sangat terpojok. Kemudian ia memberikan perintah kepada STEM untuk mengambil alih tubuhnya. Dan benar saja dengan mudahnya, Gray lagi-lagi menghajar musuhnya hingga tewas mengenaskan. Setelah musuhnya sudah tumbang, Gray pun langsung kabur meninggalkan Fish yang sedang mencarinya. Kemudian setelah Gray kembali ke rumahnya, ia tidak menyadari bahwa ibunya berada di sana. Akhirnya Gray pun memberitahukan yang sebenarnya terjadi kepada ibunya tersebut. Tak lama kemudian Gray didatangi oleh seorang Cortez sang detektif. Ia bertanya kenapa kursi rodanya lagi-lagi bisa berada di dekat tempat pembunuhan di bar sebelumnya. Namun lagi-lagi ia bisa menghindari dan membantah pertanyaan dari Cortez tersebut. Lagi-lagi ia beralasan dengan kelumpuhannya. Singkat cerita, setelah Cortez pergi dari rumahnya, Gray yang sudah menyiapkan sebuah rencana segera bergegas pergi untuk memburu Fish. Tentunya ingin membalaskan kematian istrinya. Saat berada di perjalanan, Gray diikuti oleh Cortez yang ternyata Cortez telah menaruh alat penyadap saat Cortez datang ke rumah Gray sebelumnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi di mana Cortez telah mengetahui ternyata Gray tidak lumpuh. Gray yang merasa terancam memerintahkan kepada STEM untuk mengambil tindakan dengan cara meretas dan mengambil alih mobil otomatis di jalan raya itu dengan tujuan untuk menabrakkan ke mobil Cortez. Dan di sini Cortez pun hampir wasted akibat hal itu. Singkat cerita, Gray pun sampai di suatu tempat dan pada akhirnya dia bertemu dengan Fish sang pembunuh istrinya itu. Perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua hingga kemudian Fish mengajak Gray untuk bergabung dengannya karena mereka sama-sama sudah di-upgrade dengan implan robot yang melebihi kapasitas manusia biasa. Tapi karena dendam Gray atas kematian istrinya tak tertahan lagi, ia pun langsung mencoba menyerang Fish. Dan di sini pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Namun sialnya Fish dapat mengimbangi kemampuan STEM dan Gray. Merasa terpojok, Gray pun mencoba mengalihkan perhatian Fish dengan cara menceritakan bagaimana ia membunuh Gratner temannya itu. Dan ternyata orang yang pertama kali Gray bunuh adalah saudara kandung dari Fish ini sendiri. Mendengar hal itu, Fish pun sangat marah karena temannya dan adiknya telah dibantai oleh Gray ini. Melihat celah saat Fish emosi, Gray pun langsung membantingnya ke sebuah meja dengan brutal. Dia kemudian menancapkan kepala Fish ke sebuah pecahan kaca. Dan hal itu membuat Fish tewas seketika. Namun hal itu belum berakhir. Di sini plot twist terjadi. Saat memeriksa telepon milik Fish, Gray menemukan fakta suara Aaron temannya sendiri, yang ternyata bahwa Aaronlah dalang atas kematian istrinya. Pasti kalian sudah menebaknya dari awal, akan tetapi double plot twist terjadi. Gray yang penuh amarah langsung menuju ke rumah Aaron. Akan tetapi saat mendorongkan senjata kepada Aaron, tiba-tiba Cortez yang mengikutinya datang dan memaksa Gray untuk meletakkan senjatanya. Setelah Gray menyerah, Cortez pun mencoba untuk memborgolnya. Tapi sialnya dengan kekuatan STEM ia berhasil melawan dan mengendalikan tubuh Gray. Tak ingin tubuhnya dikendalikan, Gray pun menusuk tangannya ke sebuah pisau. Akan tetapi tubuh Gray masih tetap dikendalikan oleh STEM yang berusaha membunuh Cortez. Beruntungnya Cortez dapat melumpuhkannya dengan cara menyetrum leher Gray, dan hal itu membuatnya jatuh tak bisa bergerak. Perdebatan pun terjadi antara STEM dan mereka, yang dimana ternyata STEM-lah dalang sebenarnya yang memerintah Fish untuk membunuh istri Gray tersebut. Ia juga memerintahkan Aaron untuk meletakkan STEM di tubuh Gray karena STEM ini ingin mendapatkan tubuh manusia. Tapi tiba-tiba di tengah perbincangan itu, STEM pun bangkit dan menusuk kepala Aaron dengan pisau yang menancap di tangan Gray. Kemudian Gray mengambil pistol dan akan membunuh Cortez.
Akan tetapi Gray tak mau tubuhnya dikendalikan oleh Stem. Ia pun melawan dan mencoba untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba ia terbangun di rumah sakit dengan istrinya yang masih hidup. Akan tetapi ternyata itu semua hanya khayalan yang dibuat oleh Stem sang robot cerdas itu, di mana ia berhasil mengambil alih sepenuhnya tubuh Gray dan membuat kesadaran Gray terperangkap di dunia khayalan. Stem yang sudah mengambil alih tubuh Gray langsung menembak Cortez dan dia pun tewas seketika. Dan film pun selesai. Oke, jadi semua ini ternyata adalah ulah Stem sang robot cerdas itu. Sebenarnya semuanya adalah orang yang baik. Hanya saja Stem telah mempengaruhi pikiran mereka. Jadi kejadian saat mobil istrinya lepas kendali itu juga ulah dari Stem tersebut. Stem sang robot ini mencoba menguasai dunia manusia. Dan itulah yang tengah terjadi saat ini di tahun 2021 ini. Oke, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa.